Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desi Susilawati. Baik, teman-teman sekalian, semoga kondisinya selalu sehat ya. Kita lanjut materinya di mata kuliah siklus akuntansi perusahaan dagang. Baik, sebelumnya saya akan mencoba untuk mengingat kembali kepada teman-teman apa sih yang dimaksud dengan siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu suatu proses penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan dagang untuk satu periode tertentu. Tentu saja diawali dengan menjurnal transaksi atau recognition hingga menutup akun-akun nominal dan kita laksanakan jurnal penutup, lalu selanjutnya kita laksanakan jurnal pembalik. Baik, teman-teman, yang selanjutnya kita remind lagi atau kita ingat lagi bahwa ada 12 tahap dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, identifikasi transaksi. Tentunya untuk perusahaan dagang, transaksi yang utamanya adalah penjualan barang dagang, baik penjualan secara tunai, kredit, atau penjualan dengan kredit uang muka. Selanjutnya, transaksi yang identik dengan perusahaan dagang adalah transaksi pembelian barang dagang. Apakah itu pembelian secara tunai, pembelian secara kredit, ataupun pembelian kredit dengan uang muka. Lalu sesudah kita identifikasi transaksi tersebut, kita menentukan, kita akan mencatat recognition yang pertama kali dari transaksi akuntansi adalah jurnal atau jurnal entry. Apakah kita mencatatnya di jurnal umum ataukah di jurnal khusus. Tahap selanjutnya adalah mengisi di buku pembantu. Tahap selanjutnya adalah posting dari jurnal-jurnal ke buku besar. Kemudian tahap yang kelima adalah menyusun laporan harga pokok penjualan. Tahap yang keenam adalah membuat neraca saldo. Kemudian tahap yang ketujuh adalah membuat jurnal penyesuaian. Lalu tahap yang kedelapan adalah menyusun neraca saldo sesudah penyesuaian. Tahap yang kesembilan menyiapkan laporan keuangan, bisa dibantu dengan kita membuat worksheet terlebih dahulu atau neraca lajur. Kemudian tahap yang ke-10 adalah membuat jurnal penutup. Kita menutup akun-akun real, boleh dengan menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi. Kemudian bisa juga menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Kemudian langkah yang ke-11 adalah neraca saldo setelah penutup, sedangkan yang ke-12 adalah jurnal pembalik. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah bagaimana kita mengisi ya di buku pembantu. Berarti tahap yang ketiga, mengisi di buku pembantu untuk akuntansi perusahaan dagang. Buku pembantu secara lazim itu ada 3 ya, yaitu buku pembantu piutang dagang, buku pembantu utang dagang, dan buku pembantu atau mutasi dari persediaan barang dagang. Baik teman-teman, terlebih dahulu sebelum kita mengisi saldo awal piutang dagang ataupun utang dagang, kita harus punya data terlebih dahulu. Data apa yang dibutuhkan? Yaitu untuk saldo awal piutang dagang kita tentunya harus mempunyai data berapakah posisi saldo akhir dari masing-masing konsumen. Ketika transaksi di bulan Desember, misalnya Desember tahun 2019, maka saldo akhir di November, tanggal 30 November tahun 2019 dari masing-masing konsumen kita harus memperoleh data tersebut. Baik, kita lihat di sini ada nama konsumennya Toko Kresindo, piutang dagangnya ternyata 0, saldonya 0. Kemudian ada Toko Excellent, piutang dagangnya sebesar 750.000. Kemudian ada Toko Star Media, piutang dagangnya sebesar 3.500.000. Kemudian Toko Gemilang, piutang dagangnya sebesar 5 juta. Kemudian Toko Cahaya Terang, piutang dagangnya sebesar 3.650.000. Kemudian yang terakhir ada Toko Lintas Cakrawala dengan piutang dagangnya adalah 2.600.000 rupiah. Ini adalah data-data bagi bulan November, itu adalah saldo akhir 30 November 2019, tapi karena transaksi kita di bulan Desember tahun 2019, maka piutang
tadi atau piutang dagang tersebut adalah merupakan saldo awal di bulan Desember tahun 2019. Selanjutnya teman-teman, kita persiapkan worksheetnya atau kertas kerjanya. Di buku modul sudah ada, di buku modul 2 itu ada ke kertas kerja atau ada buku pembantu piutang dagang. Yang kita isi pertama adalah nama pelanggan. Oke, saya ambil contoh nama pelanggannya adalah 2 nama pelanggan, yaitu toko Star Media, dan akun piutang dagang itu nomor akunnya adalah 14000. Yang kita isi sudah ada kolom-kolom ya teman-teman, sudah ada kolom tanggal, ada kolom keterangan, referensi, kemudian ada kolom debit, kolom kredit, kemudian ada kolom saldo yang terdiri dari debit dan kredit juga. Pertama yang kita isi adalah tanggal. Oke, karena ini saldo awal di bulan Desember, berarti tanggalnya adalah posisi terakhir di 30 November. Kemudian keterangan kita bisa isi dengan saldo awal. Kemudian karena ini saldo awal, maka kita mengisinya adalah di kolom saldo. Kolom saldo ada debit dan ada kredit. Teman-teman pasti ingat ya, kalau piutang dagang itu bersaldo normalnya di kredit, sehingga kita menuliskan di kolom saldo yang debit yaitu sebesar 3.500.000. Oke, selanjutnya kita ambil contoh di nama pelanggan yang toko Gemilang. Oke, toko Gemilang, proses pengisiannya juga sama, tanggal, kemudian keterangan kita isi saldo awal, kemudian toko Gemilang saldo dari piutang dagangnya adalah 5 juta rupiah, kita isikan di kolom saldo di debit 5 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal untuk utang dagang. Kita harus dapat informasi terlebih dahulu tentang nama-nama vendor kita atau pemasok kita. Saya ambil contoh di sini ada 6 pemasok, ada PT Semangat Jaya, saldo utang dagangnya 15.600.000, kemudian ada PT Sukses Elektronik, saldo utang dagang pada bulan November, tanggal 30 November itu ada 5.800.000 rupiah. Kemudian yang ketiga CV Dirgantara, saldo utang dagangnya adalah 10.500.000. Kemudian CV Tribuana Tunggal, saldo utang dagang 11.750.000. Kemudian PT Metafora Elektrik 2.250.000 dan CV Pesona Himalaya, saldo dari utang dagangnya adalah 4.100.000. Saya akan mengambil 2 contoh ya untuk mengisi saldo utang dagang, yaitu untuk nama vendor Semangat Jaya dan Sukses Elektronik. Baik teman-teman, silahkan mempersiapkan buku pembantu utang ya. Kita ambil contoh ini ada 2, yaitu PT Semangat Jaya dan PT Sukses Elektronik. Kita ketahui tadi di slide sebelumnya adalah data terkait saldo utang dagang masing-masing vendor atau pemasok. Kita isikan di buku pembantu utang dagang, tentu yang pertama nama pemasok kita isi, kemudian nomor akun adalah 2.000. Kita isi tanggal karena ini saldo awal, keterangannya kita isi saldo awal. Kalau untuk tanggal 30 November ya teman-teman. Baik, kemudian kita tahu bahwa utang dagang itu bersaldo normalnya adalah di kredit, sehingga di kolom saldo terdiri dari 2, ada debit dan kredit, kita isikan di kredit. Untuk PT Semangat Jaya itu utang dagangnya senilai 15.600.000 rupiah. Kemudian untuk yang selanjutnya PT Sukses Elektronik ya, langkahnya sama, tanggal kita isi 30 November, keterangannya adalah saldo awal, kemudian pada kolom debit, pada kolom saldo ada debit dan kredit, kita mengisi saldo utang dagang di kolom kredit sebesar 5.800.000 rupiah. Baik, kita lanjut ya. Tadi sudah kita bagaimana mengisi saldo awal piutang dagang, bagaimana mengisi saldo awal dari utang dagang. Yang selanjutnya adalah bagaimana untuk mengisi saldo awal persediaan barang dagang. Pertama sekali tentu suatu entitas atau perusahaan
harus memiliki data terlebih dahulu. Data apa saja terkait persediaan barang dagang? Yang pertama itu adalah kode barangnya, kemudian deskripsi singkat tentang barang tersebut, kemudian berapa jumlah atau kuantitas barang yang tersisa. Berarti ini adalah barang yang tersisa pada tanggal 30 November. Kemudian berapa harga belinya, kemudian berapa harga jualnya. Untuk dapat mengisi saldo awal persediaan barang dagang, nanti kuantitas akan kita kalikan dengan harga beli, ya, bukan dengan harga jual, ya, karena ini untuk menghitung persediaan barang dagangan kita menggunakan harga beli. Data dari perusahaan sudah kita peroleh, ya. Saya mengambil cuplikan saja ini teman-teman. Oke, ada 8 jenis, ya, barang dagang yang akan kita isikan saldo, atau bagaimana cara menghitung saldo awal dari persediaan barang dagang. Yang pertama itu ada TV warna Activate 14 inch, ada kuantitas 11, kemudian ada harga, kolom harga beli per unit itu ada 1 juta, maka jumlahnya adalah 1 juta kita kalikan dengan 11, ketemunya ada 11 juta. Ingat, yang kita kalikan dalam perhitungan untuk saldo awal persediaan barang dagang adalah harga belinya. Kemudian yang kedua contohnya TV warna Activate 20 inch. Ada kuantitas terakhir yang ada di bulan November, tanggal 30 November itu ada 4 unit. Nah, kemudian harga beli per unitnya adalah Rp1.450.000, sehingga kita kalikan 4 unit dikali Rp1.450.000, ketemunya Rp5.800.000. Langkah selanjutnya caranya sama, sampai dengan keseluruhan persediaan barang dagangan kita hitung yang merupakan saldo awal persediaan barang dagang untuk bulan Desember 1 Desember tahun 2019. Oke, sehingga teman-teman ini ada di slide ada saldo awal untuk persediaan barang dagang. Ini hanya mewakili, ya, saya hanya ambil 4 jenis barang dagang saja. Padahal kalau di praktikum kita teman-teman itu lebih dari 8 jenis barang dagang. Baik, ini dia penjelasan bagaimana cara untuk mengisi saldo awal piutang dagang dan utang dagang serta persediaan barang dagang. Ketemu lagi di praktiknya. Tetap sehat selalu, semoga materi bermanfaat, semoga teman-teman juga dapat mengerjakannya dengan baik, cermat, dan akurat. Terima kasih, ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.